wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Eka Kurnia Fitri dengan NPM A1G02201 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi bab 6 yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu untuk mengetahui tentang yang pertama yaitu ada konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, yang kedua yaitu ada penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang ketiga yaitu manajemen perguruan tinggi, dan yang keempat ada dimensi makna perguruan tinggi, dan yang kelima ada perguruan tinggi dan tantangan dalam globalisasi. A. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2006, istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering sekali dipertukarkan dengan anggapan yang mempunyai arti yang sama, sedangkan sebenarnya mempunyai arti yang berlainan atau berbeda. Pendidikan tinggi sendiri merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu ada konsep pendidikan tinggi. Adapun tujuan dari pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi yaitu A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, menggambarkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang B. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2006. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada persiapan penerapan keahlian tertentu. Yang kedua yaitu konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Adapun pengertian dari satuan pendidikan tersebut yaitu yang pertama ada akademik, yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Yang kedua yaitu ada politeknik, yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang ketiga yaitu ada sekolah tinggi, yaitu yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat yaitu ada institut, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Yang kelima yaitu ada universitas, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Yang B yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, yaitu mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi,
tinggi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yaitu yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. C. Manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Namun, perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup, mati, dan berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang mana masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Tugas pengorganisasian dan staf termasuk perencanaan, seleksi pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas atau job description, dan kebutuhan tugas atau job requirement. Yang ketiga yaitu ada penggerakan ataupun aquatim. Tugas penggerakan ini adalah tugas yang menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lain sebagainya. Fungsi penggerakan kadang-kadang digantikan dengan istilah lain, misalnya fungsi kepemimpinan atau leading. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak, apa kendalanya dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja tersebut dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. D. Dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama ada dimensi etis. Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis, yaitu penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dari dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua yaitu ada dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya di perguruan tinggi melalui pendidikan tinggi ilmu pengetahuan betul-betul dikembangkan dan bukan di pendidikan yang lebih rendah atau di tempat lain. Oleh karena itu, para dosen harus selalu berusaha meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan penelitiannya yang dikuasainya. Dengan demikian pula, para mahasiswa dirangsang untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan taat asas serta mau dan mampu belajar seumur hidup. Yang ketiga yaitu ada dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Sebaliknya, pendidikan adalah proses penyiapan manusia muda menjadi manusia dewasa, yaitu manusia yang mandiri dan bertanggung jawab.
Yang keempat ada dimensi sosial melalui pengajaran dan penelitian. Perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi oleh masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu ada dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan yang tinggi dalam bentuk proses belajar dan mengajar dan penelitian. Yang mana diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi sendiri memiliki pelanggan yaitu para mahasiswa dan masyarakat yang sudah lulus. Perguruan tinggi sendiri menghadapi persaingan yaitu antara perguruan tinggi yang lain baik dari dalam maupun dari luar negeri. Apabila pelanggan atau mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri sehingga mengalami defisit, dan kalau terus-menerus demikian, kelangsungan hidup akan terancam. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www yang menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Saat ini, proses pembelajaran mungkin masih mengandalkan landasan yang kurang mencukupi untuk proses interaksi yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu dalam lingkungan baru, suatu organisasi baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan. Universitas global akan mampu mengajar mahasiswa dimanapun dan kapanpun, serta dapat mengambil dosen dari manapun. Yang ketiga yaitu universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Mereka harus bersaing dengan penyedia jasa informasi dan pengetahuan lainnya yang tidak memerlukan kampus dengan segala fasilitasnya yang mahal. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang harus dihadapi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa adanya hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Tampaknya investasi langsung dalam bentuk brick and mortar atau bangunan dan bentuk fisik kurang memberikan keunggulan kompetitif mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Yang kedua yaitu tantangan pada proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar tradisional masih tetap diperlukan dan berkembang bersamaan dengan cara baru melalui berbagai alat teknologi informasi. Proses belajar mengajar melalui internet tidak akan dapat menggantikan proses belajar mengajar seperti sekarang ini secara tatap muka di gedung universitas. Universitas riset tidak akan tergantikan oleh universitas maya. Meskipun demikian, tantangan yang mendasar harus tetap dijawab. Yang ketiga yaitu ada tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi yang tidak sempurna yaitu tidak lengkap tetapi tetap berjalan terus. Justru meningkatkan perbedaan antar negara dan menambah ketidakseimbangan dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, agama, dan sosial. Globalisasi yang tidak terkendali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti dalam banyak hal. Globalisasi tidak dapat dikatakan baik ataupun buruk. Globalisasi sendiri akan menjadi seperti apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh manusia. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga mudah untuk dipahami. Thank you for watching my video and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.